Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah melayani Tuhan, mimbar atau panggung. Melayani Tuhan itu bukan sekedar jadwal pelayanan, bukan sekedar melakukan tugas. Pelayanan adalah bagaimana Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaannya, bukan kita yang masuk dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah anugerah. Pelayanan adalah anugerah bagi setiap kita. Amin. Mimbar, tempat di mana saya melayani, ini adalah tempat atau kesempatan saya bisa memberitakan firman Tuhan. Tapi bagi setiap kita, baik kita yang sudah bekerja, masih studi, kuliah, dan apapun tugas aktivitas kita, itu adalah mimbar kita di mana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi melayani Tuhan adalah kesempatan dan anugerah bagi setiap kita masing-masing. Kalau kita diperkenan oleh Tuhan, kita diberi kesempatan, itu adalah upah bagi setiap kita. Rasul Paulus pernah ngomong gini, dalam kitab 1 Korintus pasal 9, ya. Upahku adalah ketika aku bisa memberitakan Injil tanpa mendapat upah. Jadi kalau Rasul Paulus sedang memberitakan kabar baik, Rasul Paulus sedang memberitakan Injil kebenaran kepada setiap orang yang belum kenal Kristus, itu adalah upah bagi Rasul Paulus. Karena dia merasa bahwa hidupnya yang dulu sia-sia, dulu sebagai penganiaya jemaat Tuhan, dulu hidupnya dipakai untuk hal-hal yang tidak menguntungkan bagi orang percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai Rasul Paulus ketika melakukan perjalanan ke Damsyik, di situ Rasul Paulus dijumpai oleh Tuhan melalui penglihatan. Rasul Paulus sempat buta 3 hari. Tetapi ketika dia terima Tuhan Yesus, dia menjadi pribadi yang berubah 180 derajat, ya, berubah. Dulu penganiaya jemaat Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang betul-betul rela berkorban untuk setiap jemaat yang dia layani. Jadi ini adalah kesempatan buat Rasul Paulus untuk memberitakan kabar baik. Itu yang namanya pelayanan. Dan Rasul Paulus tidak mau memberatkan untuk setiap jemaat, untuk setiap siapapun yang dilayani dengan beban biaya ataupun berupa uang dan lain sebagainya. Rasul Paulus ketika melakukan perjalanan penginjilan, dia mencari uang sendiri. Pekerjaan Rasul Paulus apa? Apa? Tukang buat tenda, ya, tukang buat tenda. Dan dari tenda yang dia buat, dia jual uangnya untuk pergi menginjil. Nah, kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 9. Di mana nih? Oke, bisa ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 9. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini bukan berarti Rasul Paulus perampok. Sebetulnya arti yang sebenarnya adalah Rasul Paulus berhak untuk meminta ataupun menerima sumbangan, yaitu berupa uang dari setiap jemaat yang dilayani. Tapi di sini pakai kata merampok. Tapi bukan berarti Rasul Paulus merampok, enggak, ya. Jadi dengan istilah merampok. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi apa? Beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Apa yang Rasul Paulus lakukan ini sebetulnya adalah hal yang baik untuk setiap pelayan-pelayan, ya. Spirit atau semangat atau passion dari Rasul Paulus harus kita miliki. Nah, kita lihat apa sih melayani itu? Melayani itu adalah apa? Tindakan atau proses memberikan pelayanan atau bantuan kepada orang lain.
dengan tujuan memenuhi kebutuhan, keinginan atau harapan mereka, membutuhkan sikap ramah, pengertian dan kesediaan untuk membantu serta memastikan kepuasan pelanggan atau orang yang lain. Kalau saudara-saudara lagi belanja di salah satu minimarket gitu, kalau lagi mau bayar, pulsanya enggak sekalian Pak, apakah ada kartu member? Ini sekalian Pak donatnya 20.000, enggak mau nanya apa lagi Mbak. Dia terlalu ramah gitu, betul enggak? Itu salah satu sikap dalam melayani. Kalau kita lagi makan pizza, pizza, itu ramahnya keramahan tahu nggak? Kadang ramahnya dibuat-buat. Dengan kami, kalau ada apa-apa perlu panggil saya Pak, tapi kadang ramahnya dibuat-buat. Jadi seolah kayak ada template-nya gitu loh. Ramahnya harus kayak gitu, senyumnya harus diatur. Walaupun capek harus tetap senyum. Ya, ini namanya masuk dalam ranah melayani. Melayani manusia sedemikian rupa harus dilakukan dalam keadaan yang baik. Yang namanya melayani harus memberikan value bagi pribadi yang dilayani. Tapi konteksnya adalah kita melayani Tuhan. Yang kita layani bukan manusia. Yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Agung menciptakan kita. Tentunya spirit atau semangat kita melayani Tuhan tentunya harus lebih dahsyat daripada melayani manusia. Kita nggak usah mengharapkan sesuatu, ya. Kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah karunia yang luar biasa dan itu adalah upah kita. Makanya saya mau setiap kita mengambil bagian dalam pelayanan. Karena kalau kita sudah terlibat dalam pelayanan, kita sudah menerima upah itu. Ya mungkin kita belum melayani berarti kita belum menerima upah. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah bagi setiap kita. Nah kita harus membedakan. Dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan dalam gereja Tuhan harus dibedakan mana panggung, mana mimbar. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kita lihat dulu konteksnya dari kitab 2 Korintus. Nah Rasul Paulus merendahkan diri untuk meninggikan Kristus. Artinya memang dia tidak mau sok-sokan dengan memakai wibawa atau memakai identitas, memakai segala sesuatu yang baik dalam diri Rasul Paulus untuk dalam tanda kutip mengintimidasi jemaat. Ya, dia tidak mau. Tapi dengan sikap rendah hati mau melayani. Matius pasal 23 ayat 11 mengatakan, siapa yang paling tinggi di antara kamu, dia harus melayani. Ya, ini adalah sikap rendah hati yang luar biasa. Dan Rasul Paulus adalah pribadi yang sangat dihargai, sangat disertai oleh Tuhan. Pengurapan hikmat ada pada Rasul Paulus. Dan dia mendapatkan tempat di hati setiap jemaat yang dilayani. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah mengklaim kalau dia berhak untuk menerima segala sesuatu dari jemaat yang dilayani. Makanya dia apa? Dengan penuh kerendahan hati tidak mau minta apa-apa dari jemaat. Tetapi memang ada beberapa jemaat yang mendukung pelayanan Rasul Paulus dan juga ada beberapa ibu-ibu yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Ya. Kayak contohnya ada namanya Lydia penjual kain ungu, itu juga mendukung pelayanan Rasul Paulus. Jemaat-jemaat di Efesus, ada yang namanya Epaphroditus, itu semua melayani Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus sendiri pun sebenarnya tidak mengharapkan bantuan dari mereka. Ya, karena apa? Sikap Rasul Paulus rendah hati, makanya tidak mau menuntut yang macam-macam. Pelayanan adalah anugerah, ini yang diyakini oleh Rasul Paulus. Paulus melayani tanpa meminta imbalan, ia menganggap pelayanan sebagai anugerah. Pelayanan sebagai apa? Anugerah. Jadi kalau, sekali lagi, pelayanan bukan tentang jadwal, ya. Tetapi pelayanan adalah bagaimana Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaannya. Kalau kita tidak dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, nah kita minta sama Tuhan, biar kita bisa melayani. Rasul Paulus melayani tanpa meminta imbalan, ia menganggap pelayanan sebagai anugerah. Dan saya percaya kita semua yang melayani di sini, kita masing-masing menerima yang namanya anugerah dari Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Amin. Ya, kalian main musik, sound system, WL, singers, choir, usher, apapun tugas tanggung jawab kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Lakukan bahwa itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang telah kita terima. Itu adalah kesempatan bagi kita. Karena kalau kita melakukan asal-asalan,
kita menganggap tugas pelayanan sebagai beban, maka kita belum betul-betul melakukannya dengan ketulusan. Kita harus mengingat bahwa setiap tugas yang kita terima itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mungkin masih banyak orang yang mau pelayanan tapi belum punya kesempatan. Ya. Jadi pelayanan adalah anugerah bagi setiap kita. Rasul Paulus melayani tujuannya adalah untuk membebaskan jemaat dari beban finansial. Kalau manajemen gereja sekarang itu modern, ya, manajemen gereja sekarang itu modern. Setiap pelayan full timer, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, yang di mimbar, semua diatur dalam manajemen sedemikian rupa. Tapi kalau pada zaman itu, pada zaman Rasul Paulus tidak masuk ke dalam manajemen gereja yang modern. Apa yang dibutuhkan itu harus diusahakan sendiri, walaupun Rasul Paulus berhak untuk menerima pemberian dari setiap jemaat. Ya, tapi sekali lagi, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dianggap sebagai suatu anugerah yang harus dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena berjumpanya dengan Yesus. Yang jadi perenungan kita begini, kalau kita belum betul-betul berjumpa dengan Yesus, ya, artinya kita belum pernah punya pengalaman yang intimate atau pengalaman yang adikodrat itu apa bahasa Inggrisnya? Belum punya pengalaman yang secara spiritual dalam gitu ya. Kita belum terlalu dekat sama Tuhan. Kita melayani itu segala sesuatu kayaknya secara seremonial dan ringan-ringan aja gitu. Tapi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini itu pasti luar biasa. Passion kita akan muncul, semangat kita akan muncul. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus karena langsung berjumpa dengan Tuhan. Jadi mari kita mau melewati fase itu. Walaupun kita masih muda, biarlah kita tetap melakukan dengan antusias. Nah, prinsip pelayanan Rasul Paulus adalah melayani dengan hati. Paulus melayani dengan tulus hati, bukan untuk keuntungan pribadi. Ya. Walaupun hari-hari ini juga ada beberapa pelayan yang mungkin melakukan pelayanan untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi ingat bahwa prinsipnya melayani adalah anugerah dan harus kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Ya. Yang kedua, Rasul Paulus peduli pada kesejahteraan jemaat dan siap berkorban untuk mereka. Seharusnya kalau dia memberitakan Injil, ya, dia berkhotbah, dapat yang namanya persembahan kasih. Rasul Paulus harusnya menerima. Dan dia ngomong begini, setiap penginjil berhak menerima upah dari Injil yang diberitakannya. Setiap siapapun yang melayani dalam rumah Tuhan, semua mendapat bagian dari rumah Tuhan. Tapi Rasul Paulus sekali lagi menegaskan, upahku adalah ketika aku bisa memberitakan Injil tanpa mendapat upah. Seharusnya dia berhak, tetapi dia menolak. Ini kan luar biasa ya. Prinsip ini yang harus kita terima, prinsipnya harus kita pegang. Tujuan Rasul Paulus adalah untuk mengagungkan Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Tujuan pelayanan kita intinya cuma satu, memperkenalkan Kristus pada orang lain. Kita tidak harus melayani sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang worship leader, pemain musik, ataupun singers. Siapapun kita semua punya kesempatan yang sama untuk memberitakan kabar baik, mengenalkan Tuhan Yesus, memberitakan kasih Tuhan. Itu adalah pelayanan kita. Karena begini, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan adalah dua hal yang berbeda, walaupun dua-duanya baik. Ya, kalau melayani pekerjaan Tuhan tuh kayaknya jadwal, tugas dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya melayani Tuhan adalah melayani keinginan Tuhan, melayani kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang terutama yang bisa kita kerjakan. Tidak peduli siapapun kita, asal kita melayani kehendak Tuhan, itu adalah yang terbaik. Kita sudah melakukan yang namanya pelayanan. Rasul Paulus melayani Tuhan sebagai respon dari panggilannya. Ya, panggilan Rasul Paulus adalah panggilan ilahi. Pelayanan adalah panggilan dari Tuhan, bukan upaya mencari popularitas atau kedudukan. Yang kedua,
Pelayanan harus dilakukan dengan kasih, kerendahan hati, dan komitmen kepada Tuhan. Komitmen bahwa apapun yang dilakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pelayanan harus berfokus kepada Kristus. Tujuan pelayanan adalah untuk mempermuliakan Kristus dan membawa jiwa-jiwa kepadanya. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kalau kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mari lakukan fokus sama Tuhan. Fokusnya adalah apa? Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang punya talenta gitu, kayak punya bakat. Kalau ngajak orang ke gereja, orang itu datang aja gitu loh. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama, tetapi kalau kita ngajak teman kita kayaknya gak ada yang mau ikut gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak yang di sini ngajak teman-temannya untuk datang ibadah? Ada mungkin, tapi teman kita nggak mau. Tapi ada beberapa orang yang dengan mudah ngajak temannya ke gereja. Jadi karunianya beda-beda. Talentanya, bakatnya beda-beda. Tetapi tujuan utama dari pelayanan adalah apa? Yang ketiga, memuliakan Kristus dan apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dua hal ini kita miliki, ideal kita untuk masuk dalam pelayanan. Ya. Semua siap melayani Tuhan. Semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kita lihat lebih jauh. Melayani Tuhan bukan untuk diri sendiri, tetapi semua untuk Tuhan, ya. Untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan, namun untuk kemuliaan Tuhan. Harus memiliki motivasi yang murni. Pelayanan harus memiliki motivasi yang benar, yaitu kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga apa? Paulus memberikan teladan hidup sederhana, tidak mengeksploitasi jemaat untuk keuntungan diri sendiri. Kalau kita baca dari awal sampai saat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rupanya kerendahan hati dan pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah bagian dari bagaimana cara kita merespon anugerah Tuhan. Cara merespon kita anugerah Tuhan adalah kita mau memberikan bakat kita, karunia, talenta untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya sekedar jadwal tugas pelayanan. Tapi pelayanan adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaannya. Kita semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Dan itu adalah anugerah bagi setiap kita. Seharusnya kita harus bersyukur, betul enggak? Ada mungkin kita melakukan simpel gitu ya. Cuma pegang, apa sih itu, papan apa, selamat datang ya. Mungkin kelihatannya simpel, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di hadapan Tuhan, baik yang ada di depan maupun yang berkhotbah itu sama aja upahnya. Upahnya sama. Tuhan kan tidak melihat apa yang kita kerjakan, betul? Tuhan melihat motivasi hati kita. Amin. Motivasi itu yang penting. Asal kita lakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, kelihatan kok passionnya tuh, semangatnya ketahuan kok kelihatan. Kita bisa saling melihat passionnya, ya. Kita bisa melihat semangat rekan-rekan kita, mana yang berapi-api, berkobar-kobar, mana yang loyo, kelihatan. Tapi biasanya orang berapi-api itu muncul dari dalam, karena dia tahu Tuhan Yesus itu baik dalam hidupnya. Dia sudah menerima anugerah dari Tuhan. Apa yang bisa diberikan kepada Tuhan? Uang kita nggak bisa. Tenaga kita nggak bisa. Pikiran kita nggak bisa. Semua hidup yang kita miliki hari ini, semua adalah pemberian dari Tuhan. Ya, makanya ada kesempatan, kita punya waktu, ada hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan telah tetapkan kita untuk melayani di tempat ini, kita lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Nah, ini masuk ke inti utama nih. Mimbar atau panggung. Yang namanya mimbar itu apa artinya? Mimbar itu sebetulnya secara hurufiah bisa diartikan, ini bukan mimbar ya. Yang di atas itu mimbar ya. Tempat di mana orang menyampaikan sesuatu, ya bisa berpidato, speech gitu ya. Nah, itu mimbar. Secara hurufiah, secara arti literal, ya mimbar itu ya mimbar. Tetapi pengertian mimbar
itu dalam tanda kutip itu adalah pengertian di mana tempat di mana kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Itu pengertian mimbar bagi setiap kita. Setiap kita kan bukan pengkhotbah nih. Setiap kita mungkin tidak fasih untuk berkata-kata, setiap kita tidak fasih untuk berbicara. Oke. Jadi intinya begini, kalau pelayanan berbicara tentang mimbar itu berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan kabar baik. Ketika kita menyampaikan kabar baik, kalau kita ngomong itu biasanya kalau kita lagi ngomong sama teman kita yang rohani itu bicara firman Tuhan enggak? Bicara firman Tuhan dong ya. Kita bicara sama teman kita, Tuhan Yesus itu baik. Serahkan semua beban kamu kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi ketenangan. Itu kan isi firman Tuhan. Betul? Yang namanya mimbar selalu menjadi tuntunan bagi setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Semakin dekat. Itu yang namanya mimbar. Tapi yang namanya panggung bukan tuntunan, tetapi tontonan. Dulu kan saya lama nih main musik, masih muda gitu, belum menikah. Kalau tahu ada cewek cakep, mainnya langsung pecicilan saya. Pecicilan, wis, mau tampil impresif, jago gitu ya. Terus ada satu teman saya pemain bass gitu, kalau udah lagi lihat cowok, main bass, kalau lagi lihat ada cewek cakep, mainnya overacting gitu loh. Kayak gitu tuh. Bagus nggak mainnya? Bagus banget. Sampai hari ini saya kenal orang itu. Kalau saya ajak juga ke sini pasti mau gitu ya. Tapi artinya begini, jangan jadikan pelayanan sebagai panggung kita untuk mempertontonkan skill kita. Karena kalau pelayanan jadi tontonan, itu ujung-ujungnya bukan ke Tuhan Yesus, ujung-ujungnya ke kita. Kalau misalkan kalian pulang gitu ya, ditanya gitu, Meta tadi kamu ke gereja dapat apa di gereja? Wah gila, pemain gitarnya itu loh, aduh. Firman Tuhannya apa? Lupa. Kalau pemain musik, ya, ketika setiap jemaat pulang ditanya dapat apa? Musiknya keren, keyboardnya bagus, drumnya, waduh keren banget. Tapi tidak merasakan hadirat Tuhan, pelayanan kita itu jadi nol. Karena apa? Kita tidak menuntun setiap jemaat datang mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadikan pelayanan itu sebagai sebuah panggung tontonan yang enak dilihat tetapi kosong. Paham ya maksudnya ya? Ngerti? Jadi pelayanan yang harus kita lakukan adalah menuntun setiap jemaat menikmati hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Itulah pelayanan. Jadi saya bertobat, ya. Bertobat tuh. Udah tahu kebenaran ini, kalau main udah lurus-lurus saja. Yang penting aman gitu. Jemaat enak bisa nyanyi. Kalau musik mau diimprovise seperti apapun bisa. Ya. Tapi kalau over nggak bagus juga gitu. Siapapun kita ya. Worship leader, singers, bahkan pengkhotbah pun sama. Kalau berusaha untuk tampil impresif, mengesankan, supaya mendapat pujian, nggak sampai ke Tuhan Yesus, itu bukan mimbar, itu adalah panggung. Jadi tontonan aja gitu loh. Ya. Dan kita mau belajar. Mumpung kita masih muda, banyak kesempatan, kita mau memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya, setiap kita yang menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Amin. Jangan jadikan mimbar, jangan jadikan pelayanan sebagai panggung untuk mendapatkan kehormatan. Tetapi tempatkanlah Tuhan sebagai tempat yang utama, mendapatkan kemuliaan, pujian, dan yang terbaik dari setiap umatnya. Amin. Ini motivasi kita melayani begini nih. Ada 3 hal ya. Yang pertama kasih. Pelayanan harus didasari oleh kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dasarnya adalah apakah? Kasih. Kasih PK, kasih persembahan, enggak kayak gitu ya. Dasarnya adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Dari kecil sampai hari ini saya melayani Tuhan itu umur 13 tahun. Ya, saya udah pernah cerita tuh. Udah 40 tahun saya melayani Tuhan. Berarti umur saya sekarang berapa? 37. Saya usia pelayanan saya lebih tua dari Samuel. Ya, Samuel belum lahir saya sudah pelayanan. Dari umur 13 tahun saya melayani Tuhan. Pasti tentunya melayani Tuhan itu kan masih muda kan naif gitu ya. Tapi waktu SMP saya semangat banget gitu loh. Ibadah juga passionnya bisa terlihat gitu. Sampai dilihat sama kakak pembina, kok kamu beda sendiri. Saya kalau lagi tepuk tangan pecicilan gitu. Beda aja pokoknya. Kan kita bisa lihat di sini, ada yang orang tepuk tangannya begini kalau lagi nyanyi. Betul? Tapi dong, wih pecicilan, ada yang kayak gitu. Orang bisa lihat passion kita di situ. Tapi dasarnya harus dilakukan dengan kasih. Ya, saya melayani dari muda sampai hari ini melayani Tuhan dengan kasih, berusaha walaupun belum sempurna tapi berusaha untuk melayani Tuhan dengan hati atau spirit mengasihi Tuhan, itu yang terutama. Dan kalau sampai hari ini Tuhan Yesus pelihara saya, kehidupan saya dan anak saya semua oleh karena Tuhan. Keturunan orang yang benar yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan diberkati. Itu pasti tuh. Kalau kalian melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini, mungkin hidup kalian biasa-biasa aja. Nanti kalau kalian punya anak kalian akan diberkati luar biasa. Berkat itu akan turun terus. Bukan anak aja, sampai cucu, cicit kita keturunan keempat, 7, kaya raya. Yang ke-8, enggak. Ya, jadi artinya keturunan kita akan diberkati. Dan saya melihat dulu dari muda sampai hari ini saya melayani Tuhan, pokoknya dijauhkan dari semua motivasi jahat gitu ya. Pokoknya melayani Tuhan adalah kesempatan buat saya gitu. Main musik di gereja, main aja gitu loh. Jadi guru sekolah minggu, vokal grup, aktif melayani apapun yang bisa saya kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Toh Tuhan berkati juga, saya nggak kekurangan sampai hari ini. Gitu loh. Berkat itu mengalir dan Tuhan akan tuntun hidup kita sedemikian rupa. Satu dasarnya adalah kasih. Kalau kita punya motivasi, dasar kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Yang kedua, motivasinya adalah upah surgawi. Ya, motivasi utama adalah untuk memperoleh upah kekal, bukan harta duniawi. Nah ini bedanya begini, kalau kita melayani Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pelayanan adalah fokusnya pada mimbar, ya. Fokus kita bukan pada upah di dunia ini, tetapi fokus kita pada upah nanti dalam kekekalan. Tuhan dalam waktu sekejap dengan amat sangat mudah bisa membuat kita kaya raya, tapi juga dengan amat sangat mudah Tuhan bisa membuat kita jatuh miskin kin. Betul enggak? Bisa kaya raya ya. Dengan amat sangat mudah. Tapi ya tentunya Tuhan juga menghormati proses ya. Walaupun semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi saya percaya motivasi kita untuk mendapatkan upah, kalau agama lain bilang pahala, ya kita akrab dengan kata upah. Jadi tujuan hidup kita, tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk mendapatkan upah abadi. Itu yang penting. Masa sih orang kerja tidak mengharapkan upah, pasti mengharapkan upah dong, betul? Kalau kita bekerja di satu perusahaan, masa kita nggak mengharapkan gaji? Tentunya mengharapkan. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, pengharapan upah kita yang terutama adalah dalam kekekalan nanti. Ya, walaupun saya percaya di bumi ini pun Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kemudian ketaatan, pelayanan harus memiliki yang namanya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam melaksanakan panggilan kita. Harus dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita tunduk, kita taat dengan kerendahan hati. Itu adalah fondasi dasar. Kalau kita melayani Tuhan tanpa ada ketaatan, kesetiaan, biasanya tengah jalan ada masalah, bubar. Tapi kalau pada dasarnya kita mau taat pada Tuhan karena mengasihi Tuhan, kita mau setia dengan tugas tanggung jawab kita, apapun yang terjadi, pelayanan tetap jalan. Amin.
Ya. Jadi 3 hal ini penting bagi setiap kita. Mengasihi Tuhan, dan kita mengharapkan upah abadi, dan lakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Maka apapun yang kita lakukan, muaranya adalah mimbar Tuhan. Bukan panggung, bukan mencari kehormatan, tetapi memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai kesimpulan, pelayanan sejati adalah melayani Tuhan, bukan diri sendiri. Kita perlu meneladani semangat Paulus yang mengutamakan kasih, ketaatan, dan kerendahan hati dalam setiap pelayanannya. Spirit ini harus menjadi spirit kita juga. Mari jadikan pelayanan kita sebagai mimbar, tempat di mana kita memberitakan kabar baik. Bukan saja di gereja, tetapi di tempat kita bekerja, tempat usaha kita, tempat studi kita, dimanapun kita berada, baik di rumah tetangga ya, main ke rumah teman, dimanapun kita berada, itu adalah mimbar, kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Mimbar itu sekali lagi memberikan tuntunan. Kalau panggung memberikan tontonan. Ya. Jadi kita yang semua yang melayani jangan menjadi tontonan, tetapi semua harus menjadi tuntunan. Setiap tim praise and worship itu harus menuntun setiap jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Harus sampai tuh. Jangan sampai salah akord, lagi penyembahan salah akord atau salah beat gitu, jadi kaget gitu ya. Semua harus menuntun untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu namanya tuntunan, itu adalah mimbar. Mimbar di mana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.